Welcome back to Advokat Jalanan Channel. Bersama saya Rangga Maulansyah. Kawan-kawan para pencari keadilan, dalam kesempatan ini kita akan coba membahas lebih tajam, terperinci mengenai isu rush money. Sebagaimana kita ketahui bersama, beberapa pekan terakhir sedang ramai diperbincangkan nasabah yang rela antri berjam-jam untuk menarik dananya di perbankan, bahkan hingga bermalam untuk mendapatkan nomor antrian pada hari berikutnya. Secara gramatikal, rush money kita kenal dengan istilah bank panik, yaitu penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah dalam waktu yang relatif bersamaan. Tentunya ada faktor penyebab dan juga hal yang melatar belakangi kejadian tersebut. Oleh karenanya, mari kita kupas lebih dalam. Diawali ketika dalam hasil laporan bertajuk Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester IHPS 2 tahun 2019 di mana BPK menyoroti fungsi pengawasan OJK terhadap perbankan. Adapun fungsi pengawasan OJK yang disoal BPK yang disebut belum sesuai ketentuan adalah pengawasan di 7 bank, yaitu Bank Tabungan Negara, Bank Yuda Bakti, Bank Mayapada, Bank Pembangunan Daerah Papua, Bank Bukopin, Bank Pembangunan Daerah Banten, serta Bank Muamalat. Setelahnya kemudian muncullah wabah coronavirus yang melanda negara Republik Indonesia. Pemerintah dalam hal ini menerbitkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus sebagai bencana nasional. Menyikapi hal tersebut, banyak debitur-debitur perbankan yang terganggu secara bisnis dan juga produksinya yang berakibat kualitas asetnya ataupun kualitas kreditnya apabila merujuk pada PBI nomor 14 tahun 2012 tentang penilaian kualitas aset bagi bank umum masuk kategori diragukan bahkan hingga macet. Oleh karenanya perbankan banyak melakukan restrukturisasi pada kala itu. Setelah melihat faktor penyebab dan juga latar belakang terjadinya rush money atau bank panik, tentunya kita harus bersikap resiprokal. Kita perlu juga mengkaji data-data tentang perbankan secara keseluruhan agar dapat kita lihat bersama apakah bank-bank tersebut benar-benar mengalami kesulitan likuiditas atau hanya sekedar isu belaka. Apabila kita merujuk kepada data yang dimiliki oleh OJK, hingga saat ini kondisi perbankan nasional secara keseluruhan masih dalam kondisi sehat dan kuat. Hal itu tercermin pada rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio yang tebal sebesar 22,13% per April 2020. Kemudian apabila melihat alat liquid non-core deposit dan alat liquid DPK per April 2020 terpantau pada level 117,8% dan 25,14%, jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%. Kemudian profil risiko lembaga keuangan pada April 2020 masih terjaga pada level yang terkendali, dengan NPL gross perbankan tercatat sebesar 2,89%, sedangkan NPL net bank umum konvensional 1,09%. Terdapat hal yang kontradiktif antara data-data yang kami peroleh dari OJK dengan keadaan yang real di lapangan, di mana sebagaimana kita ketahui bersama, fakta di lapangan masih terdapat antrian nasabah yang memperlihatkan likuiditas beberapa bank tersebut sedikit terganggu. Selanjutnya, mari sama-sama kita lihat pergerakan saham dari bank-bank yang kami sebutkan tadi. Melihat pergerakan saham Bank BTN yang terbang sebesar 23,68%. Kemudian saham Bank Mayapada tidak bergeming kendati ada potensi perubahan pemegang saham pengendali di emiten tersebut. Berbeda halnya dengan saham Bank Bukopin yang naik 2,19%. Memang sempat menyentuh harga tertinggi di Rp190 dan harga terendah Rp183. Sedangkan Bank Yuda Bakti yang akan melakukan right issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 17,65% dari modal ditempatkan dan di store penuh. Untuk Bank Banten sendiri akan melakukan atau menerbitkan saham baru sebesar 1,551 triliun. Terkait dengan Bank Muamalat, rencana akuisisi Al-Falah dijelaskan bermaksud untuk mengambil bagian sekitar 77,1% dari keseluruhan atas saham baru yang akan diterbitkan oleh Bank Muamalat dalam penawaran umum terbatas melalui pelaksanaan hak memesan efek terlebih dahulu. Kawan-kawan para pencari keadilan, bila kita telusuri dari mulai faktor penyebab, kemudian data kondisi perbankan secara keseluruhan, dan juga pergerakan saham dari bank-bank yang kami sebutkan tadi, secara umum menjelaskan bahwa kondisi perbankan di Indonesia dalam keadaan yang tidak perlu dirisaukan. Namun, sekuat apapun modal maupun kondisi keuangan suatu bank,
akan gontai apabila diterpa isu rush money. Kita sejogjanya dapat meredam isu-isu maupun berita bohong tidak bertanggung jawab yang menyebarkan berita bahwa kondisi perbankan kita sedang dalam masalah yang serius. Nah, berbicara mengenai hoax rush money tentunya dapat membuat masyarakat resah dan panik, serta menguntungkan pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengambil keuntungan dari fluktuasi kurs dan indeks saham akibat dari kepanikan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan pasal 28 ayat 1 Junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau kita dengar dengan istilah Undang-Undang ITE, sebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar. Oleh karenanya, ayo stop hoax rush money dan mari dukung perbankan nasional.